wabarakatuh. Halo rakyat. Perkenalkan, nama saya Heni Supriyadi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tahukah Anda kapan lahirnya bahasa Indonesia di negeri ini? Ya, jawaban Anda tepat. Pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan pada Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tahukah Anda, dari ketiga butir kalimat tersebut yang paling menjadi perhatian bagi bangsa ini adalah butir ketiga. Mengapa? Sebab di negara lain, khususnya negara tetangga kita, ingin melakukan hal yang sama, akan tetapi selalu berbentrokan sana sini. Oleh karena itu, kita patut mensyukuri dan angkat topi untuk mereka. Di sini adapun kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Nah, di sini ada juga lambang kebanggaan nasional. Lambang kebanggaan nasional sebagai lambang kebahagiaan bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bahasa Indonesia, kita harus bangga terhadap negara ini. Dan kita harus menjunjung dan mempertahankannya sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Ya, Nah, di sini ada juga lambang identitas nasional. Lambang identitas nasional ini adalah lambang identitas bagi warga negara Indonesia. Nah, berikutnya alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda dari latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Nah, ini seperti yang telah saya sebutkan tadi. Apabila saudara berkunjung di suatu daerah yang saudara tidak mengerti bahasa daerah tersebut, maka saudara wajib ataupun bersosialisasi dan beradaptasi menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang insya Allah semua warga Indonesia bisa mengucapkannya. Yang selanjutnya, alat penghubung antara budaya dan daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubung untuk segala aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, mudah diinformasikan kepada warga negara Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kelebihan. Mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terdapat kekurangan, mungkin itu kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Nabila, NPM 20110100491, ingin melanjutkan materi kedua, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Pertama, fungsi bahasa Indonesia secara umum terbagi menjadi 4 bagian. 1. Sebagai alat mengekspresikan diri. 2. Sebagai alat komunikasi. 3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Lalu yang kedua, fungsi bahasa Indonesia secara khusus terbagi menjadi 4 bagian pula, yaitu 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, mengeksploitasi iptek. Saya Dea Martiana Sari ingin melanjutkan materi makalah nomor 3. Eksistensi bahasa Indonesia. Disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya sendiri. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Fatimah, NPM 20110100274. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu dahsyat menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa.
Sebagaimana dikemukakan oleh Featherstone dalam Lee tahun 1996, globalisasi menembus batas-batas budaya melalui jangkauan luas, yaitu perjalanan udara, dan semakin luasnya komunikasi dan meningkatnya turis wisatawan di berbagai negara. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.